Pemirsa, hari pertama Idul Fitri, pemeriksaan masih terus dilakukan petugas gabungan di pos pemeriksaan Pelabuhan Merak, Banten. Dan informasi pantauan terkini di sana kita bergabung dengan reporter Sisilia Sinabariba. Sisilia, bagaimana jalannya pemeriksaan di siang ini di Pelabuhan Merak? Ya, Vera, siang ini di hari pertama pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, pemantauan ataupun pemeriksaan dokumen masih terus berlangsung. Namun di tempat kami melaporkan saat ini, tepatnya di dermaga Pelabuhan Merak, terpantau sepi dan lengang, tidak ada aktivitas penyeberangan ataupun kedatangan kendaraan dari Pelabuhan Bakauheni Lampung ke Pelabuhan Merak, Banten. Hanya ada beberapa kendaraan truk saja yang tengah menunggu untuk diberangkatkan menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Penurunan ini sudah terjadi sebenarnya sejak 3 hari jelang Hari Raya Idul Fitri yang lalu. Bahkan tercatat penurunan dari jumlah operasional kapal dan juga jumlah trip pelayanan terjadi penurunannya sebesar 47 sampai dengan 50% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Tercatat untuk tahun ini dari 7 hari jelang Hari Raya Idul Fitri sampai dengan hari ini ada 315 penumpang pejalan kaki yang diseberangkan dari Pelabuhan Merak, Banten menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dipastikan mereka sudah memenuhi syarat untuk diizinkan keluar wilayah sesuai dengan surat edaran dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Sementara itu untuk jumlah penumpang di dalam kendaraan, artinya mereka menggunakan kendaraan untuk menyeberang menggunakan kapal, tercatat ada 22.000 penumpang. Angka ini sebenarnya cukup besar karena seiring atau sejalan dengan peningkatan jumlah kendaraan truk yang diperbolehkan untuk menyeberang di Pelabuhan Merak, Banten. Untuk kendaraan truk terjadi peningkatan hingga 90% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Tercatat ada 11.000 kendaraan truk yang diperbolehkan untuk menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Ini tentu berbeda jika dibandingkan dengan tahun lalu yang bahkan 5 hari jelang Hari Raya Idul Fitri tidak lagi diperbolehkan melintas untuk kendaraan jenis truk. Namun tahun ini di tengah pandemi COVID-19 dan juga di tengah aturan larangan mudik, kendaraan jenis truk diperbolehkan. Penurunan signifikan justru sangat terlihat di kendaraan roda 2. Tercatat penurunannya nyaris 100%, 99,9%, dan hanya 56 unit kendaraan roda 2 saja yang diperbolehkan untuk melintas. Pemeriksaan secara ketat terus dilakukan di pos pemeriksaan yang ada di pintu masuk pelabuhan untuk memastikan mereka para penumpang, utamanya penumpang pejalan kaki dan juga yang menggunakan kendaraan pribadi, melakukan perjalanan sesuai dengan syarat dari SE nomor 4 tahun 2020. Vera. Ya, Sisil, lalu bagaimana dengan pemeriksaan di pos pemeriksaan di jalur arteri? Vera, memang pemeriksaan tidak hanya dilakukan di pos pemeriksaan yang ada di pintu masuk pelabuhan, meskipun sebenarnya ini merupakan pos pemeriksaan terakhir. Tadi kami memantau di pos pemeriksaan jalur arteri, tepatnya di pos pemeriksaan Gerem. Memang tidak ada petugas karena tengah melakukan sholat id, namun tadi data terakhir yang kami temukan tercatat ada 1.673 kendaraan yang diputar balik paksa terhitung sejak pemberlakuan aturan larangan mudik pada 24 April 2020 yang lalu. Didominasi oleh kendaraan pribadi sebanyak 853, kemudian ada kendaraan roda 2, 780-nya, sisanya merupakan kendaraan roda 6. Tidak hanya di pos pemeriksaan Gerem, pemeriksaan secara ketat juga dilakukan oleh petugas di exit tol Merak, khususnya untuk kendaraan yang menggunakan jalur tol dari wilayah Jakarta ataupun wilayah Tangerang menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Pemeriksaan masih akan terus dilakukan bahkan hingga Lebaran usai nanti untuk memastikan tidak ada para penumpang ataupun tidak ada pengendara yang masuk ke wilayah Jakarta, ke wilayah Banten dari luar Pulau Jawa. Demikian untuk sementara, Vera, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Sisilia melaporkan langsung dari Merak, Banten. Selamat bertugas kembali.